Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Pajen Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara khususnya menggunakan jebakan yang telah saya ciptakan teman-teman, atau yang telah saya buat. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai cara membuat jebakan, mungkin telah tahu karena menonton video-video sebelumnya. Tapi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang di video-video sebelumnya telah paham atau telah mengerti cara pembuatan jebakan ini. Di video ini saya akan menjelaskan semuanya, memenuhi komentar dari teman-teman yang banyak tidak mengerti bagaimana cara pembuatan penyangga atau penahan pijakan. Itu yang sering ada dalam kolom komentar. Dan juga akhir-akhir ini bagaimana cara memasang pelatu. Dan untuk teman-teman yang telah paham pada video-video sebelumnya, berarti saya telah berhasil membuat teman-teman menjadi paham dan semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum paham pada video sebelumnya, tonton saja video ini sampai selesai. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman terjawab. Oke, lanjut. Akan saya coba di pohon yang ini saja, biar terlihat lebih jelas. Seperti biasa ketika saya bawa kemana-mana, jebakannya saya ikat seperti ini. Dan ini senarnya masih tidak saya ganti. Ini masih senar yang kemarin ketika menjebak burung terujukan menggunakan umpan pepaya. Oke, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, tonton saja video sebelumnya cara pembuatan jebakan dengan jerat simpul salam dari Pajen Channel teman-teman. Oke, lanjut pemasangan jebakannya pada batang pohon. Oke teman-teman, karena ini senar jeratnya telah ada, dan saya akan menjelaskan ke teman-teman, ketika kita mau memasang senar, kita ukur dulu lebar jeratnya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Kita ukur lebar jerat dan ke tempat pelatuknya seperti ini teman-teman. Di sini. Kalau sebelum memasang pelatuknya atau pemicunya, baru kita ukur panjang senar jerat dengan pegas teman-teman. Ketika saya mau mengukur panjang senar jerat dengan kekuatan pegas yang terbuat dari ban bekas, seperti biasa saya memasang ranting kecil dulu agar tidak terjerat kuat. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Setelah pengukuran panjang senar jerat dengan kekuatan pegasnya teman-teman. Dan kekuatan pegasnya pun kita sesuaikan dengan burung target. Cukup lurus saja, tidak mengendor. Itu sudah cukup kalau untuk target burung kecil. Tapi kalau target untuk burung besar teman-teman, atau burung sedang dan apalagi burung besar, kita tarik sedikit, kencangkan sedikit ban bekas sebagai pegasnya teman-teman, agar lebih kuat. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik cara pemasangan picunya atau pelatuknya.
Oke, seperti ini. Perhatikan penahan pemicu atau pelatuk yang saya gabungkan dengan pijakan jebakan, teman-teman. Ketika pertama kali memasang pemicu atau pelatuk, saya biasa membuat picunya lebih kuat seperti ini. Saya tarik ke atas dulu. Oke, jelas teman-teman. Setelah seperti ini, nanti kalau pemasangan pertama kali itu sensitif, dikhawatirkan akan lebih mudah terpeletas, teman-teman. Jadi saya akalin seperti ini, baru pemasangan jeratnya. Oke, setelah pemasangan jeratnya, baru saya turunkan pijakan jebakannya agar picunya lebih sensitif. Oke, seperti ini ya. Setelah seperti ini, kita telah siap untuk menjebak burung. Seperti teman-teman lihat, picunya ini telah lebih sensitif, teman-teman. Kita coba saja. Mantap, teman-teman. Seperti inilah hasil akhir ketika ada burung target yang menginjak pijakannya. Oke, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan jelaskan secara detail jebakan ini mulai dari atas. Di sini telah saya kasih lubang, teman-teman. Ketika menggunakan tiang kayu untuk membuat tiang jebakan, saya di sini karena blong, nantinya biasa burung kalau nggak dikasih ranting di sini, burung biasanya gampang hinggap di sini, teman-teman. Jadi di sini saya kasih ranting kecil karena ini telah saya kasih lubang. Dan terus penyangga senar, teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah tidak menyangkut senarnya pada penyangga ini? Tidak mungkin tersangkut, karena ini sangat lebar dibandingkan dengan pelatuknya, teman-teman. Atau mungkin menyangkanya teman-teman yang akan tersangkut adalah pelatuk atau pemicunya. Tapi ini tidak akan tersangkut karena ini sangat lebar. Seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman membuat yang lebih kecil. Ini kemungkinan besar terlalu lebar, tapi saya menjaga kemungkinan agar tidak tersangkut, teman-teman, seperti yang teman-teman pertanyakan. Terus ke bawah ini adalah penyangga atau penyangga pemicu, teman-teman. Seperti ini nanti. Ini adalah penyangga pemicu atau penyangga pelatuk, teman-teman. Dan ini adalah penahan pelatuk atau penahan pemicu yang saya gabungkan dengan pijakan jebakan. Dan lebih jelasnya bentuk penahan picunya seperti ini, teman-teman. Ini saya kasih berlobang, dan ini pun saya kasih bengkok agar tahan ketika tertarik ke bawah. Ini bertahan karena sudah saya bengkokkan. Ini bisa longgar, teman-teman, seperti ini. Mana? Oke, contoh lebih jelasnya seperti ini. Ini bisa longgar, tapi ketika pemasangan saya tarik terus ke atas. Dan hasilnya pun seperti ini, teman-teman. Ini adalah kancing dari penahan picu ini, teman-teman, agar tidak terlepas atau agar tidak bergoyang-goyang. Dan yang ini adalah penahan dari pijakan jebakan agar tidak bergoyang ke kanan ke kiri, teman-teman. Dan ini yang sering ada juga banyak teman-teman tanyakan, penyangga
dari jebakan, bisa dibilang penyanggah dari pijakan jebakan, bisa dibilang juga penahan dari pijakan. Bisa dibongkar pasang seperti ini. Oke. Dan bentuknya pun ini dia seperti ini. Dan pemasangan sangat mudah. Ada lagi pertanyaan teman-teman, ini mudah terlepas katanya atau tidak berfungsi. Usahakan bengkoknya ini sejajar agar tidak tertahan teman-teman. Dikarenakan kalau tertahan ini keras, untuk bergerak-gerak sangat keras. Jadi usahakan ini bengkokan lurus dan bengkokan yang sebelah sini juga lurus. Nah, kenapa itu mudah terlepas teman-teman? Perlu sedikit saya jelaskan juga. Karena ini penahan penyanggah jebakan yang ini mungkin teman-teman terlalu longgar. Usahakan dekatnya seperti ini teman-teman. Jangan terlalu menjepit penyangga jebakannya, karena terlalu menjepit penyangga jebakannya pun juga susah untuk terpentas, karena ini sangat keras, karena ini juga akan menjadi keras. Tapi kalau terlalu longgar teman-teman, jadi ini mudah bergerak-gerak ke kiri ke kanan. Demikianlah teman-teman video dari saya, yaitu penjelasan tentang fungsi-fungsi jebakan yang telah saya buat. Yang tata cara pembuatannya telah ada di video sebelumnya. Ini hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.